Baik, untuk materi pertama itu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Ada berbagai jenis komunikasi yang dapat dilakukan oleh manusia. Antara lain, satu, komunikasi verbal, atau bisa disebut juga komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau bahasa lisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya. Komunikasi tertulis. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan tulisan atau teks tertulis. Komunikasi visual. Komunikasi yang dilakukan dengan bat, grafik, diagram, atau media visual lainnya. Komunikasi digital. Komunikasi yang dilakukan melalui media digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi pesan. ASI interpersonal. Komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung. Komunikasi massa. Komunikasi yang dilakukan kepada banyak orang secara bersamaan. Komunikasi organisasi. Komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi kelompok. Komunikasi yang dilakukan dalam suatu kelompok. Komunikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan. Oke, terima kasih. Saya lempar ke materi kedua. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Pada umumnya, manusia atau orang dapat berkomunikasi dengan satu sama lain karena manusia bukan hanya makhluk individu, tetapi manusia juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun tidak semua manusia terampil dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan beberapa cara untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar. Di mana ada dua cara. Yang pertama yaitu komunikasi verbal atau biasa kita kenal dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu terjadi secara langsung atau tidak dibatasi oleh jarak, di mana antara kedua belah pihak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Yang kedua ada komunikasi nonverbal atau komunikasi tertulis. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Gambar atau foto yang tidak bisa diaplikasikan dengan kata-kata atau kalimat dalam komunikasi secara tertulis. Sebaiknya mempertimbangkan maksud dari tujuan komunikasi yang dilaksanakannya itu. Di samping itu juga perlu mempertimbangkan risiko yang dimaksud seperti aman, mudah dipahami, dan dimengerti dari komunikasi yang dimaksud. Saya Mutiarani Febria Silhaj akan memaparkan materi mengenai komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal dilakukan dalam konteks resmi atau profesional mengikuti aturan yang ditetapkan. Contohnya adalah presentasi dan laporan di rapat. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara spontan dan santai tanpa aturan yang ketat, misalnya obrolan di ruang istirahat. Yang ketiga, komunikasi nonformal. Menggabungkan elemen formal dan informal sering terkait dengan tugas pekerjaan. Contohnya adalah rapat yang membahas kegiatan organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung, tanpa bantuan perantara, orang ketiga, ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Komunikasi berdasarkan maksud komunikasi.
Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut: A. Berpidato, B. Memberi ceramah, C. Wawancara, D. Memberi perintah alias tugas. Dengan demikian jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi hal penentu, demikian pula kemampuan komunikator yang memegang perintah kesuksesan proses komunikasinya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup terjadinya komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi ini. Maka, ruang lingkup komunikasi terdapat dua macam. Yang pertama, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal berlangsung secara ruang lingkup atau lingkungan di antara organisasi atau perusahaan itu saja. Nah, komunikasi internal ini terdapat tiga macam. Yang pertama ada komunikasi vertikal, kedua horizontal, dan ketiga diagonal. Nah, komunikasi vertikal itu komunikasi ruang lingkup yang terjadi antara atasan kepada bawahan, dan komunikasi horizontal komunikasi di antara perusahaan yang memiliki kedudukan sejajar, dan komunikasi diagonal komunikasi dalam ruang lingkup antara organisasi atau perusahaan yang tidak mempunyai kedudukan tidak sama atau tidak sejajar vertikal. Nah, yang kedua, komunikasi eksternal. Ruang lingkup organisasi atau komunikasi eksternal itu komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat. Nah, terjadinya itu di luar perusahaan. Nah, komunikasi dengan pihak luar, misalnya contohnya seperti konferensi pers, eksposisi, promosi, baksos atau bakti sosial, dan lain-lain. Nah, komunikasi eksternal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepercayaan, pengertian, bantuan, dan kerjasama masyarakat.